Shalom untuk seluruh rakyat West Papua. Berbahagialah kamu karena kamu telah dilindungi oleh Tuhan. Saya Michael Karet, saya Presiden Republik West Papua New Guinea. Saya memberikan salam damai kepada seluruh rakyat West Papua. Bersiap-siaplah kamu untuk menerima kemerdekaan. Indonesia memberikan kata-kata yang bermacam-macam. Kami bukan rakyat Indonesia, kami bukan bagian daripada negara Indonesia. Usaha Indonesia untuk mendudukkan militer dalam program otonomi, dalam kegiatan apapun yang mereka lakukan adalah suatu yang sia-sia. Kami bukan orang Indonesia, kami adalah orang Negroid, orang Melanesia, orang Papua, kami bukan orang Indonesia. Jadi dalam pengakuan kemerdekaan negara Indonesia, kami tidak termasuk bagian daripada Indonesia. Dan itu dilakukan oleh pemerintah Belanda selaku penjajah yang ada pada Indonesia. Baik VOC maupun kekuasaan dari negara Islam, terutama Kerajaan Utsmania yang mana terdapat di Ternate maupun ke Hamengkubuwono di Jawa, semuanya adalah kekuasaan Islam. Kami tidak pernah masuk dalam wilayah kekuasaan Islam. Jadi kami ini orang lain sama sekali. VOC masuk di Indonesia 300 tahun mau 400 tahun. Jadi kami tidak termasuk bagian daripada VOC. Kami ini setelah hampir mencapai 100 tahun itu bersama Belanda. Makanya kami tidak jadi bagian daripada Indonesia. Kami ini adalah suatu negara yang baru diberikan kemerdekaan oleh pemerintah Belanda, namun dicaplok oleh Indonesia. Jadi Presiden Soekarno melakukan komando Trikora. Dia berhasil karena dia berhasil minta bantuan Rusia. Kalau tidak, komando Ganyang Malaysia tidak berhasil karena Malaysia ini jajahan Inggris. Begitu juga mau berusaha ke Thailand, tidak bisa. Jadi ambisi politik yang dijalankan oleh Soekarno ini tidak benar. Kalau di negara-negara lain macam Malaysia, Thailand atau yang lain di Singapura, itu mereka itu satu bangsa, orang itu orang Mongolia. Kami ini bangsa lain sama sekali yang tidak ada punya hubungan dengan Indonesia. Perlu diketahui, perang yang terjadi antara Belanda dan Indonesia untuk perebutan West Papua New Guinea, perang ini menewaskan Yosudarso dan tenggelamnya KRI Macam Tutul oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda, dan akibatnya Soekarno mendapatkan dukungan dari Yugoslavia dan Uni Soviet. Amerika Serikat memaksa Belanda untuk menyerahkan West Papua New Guinea ke tangan Indonesia dan dikorbankan untuk menyelamatkan negara-negara lain di Asia Pasifik oleh pengaruh komunis yang masuk melalui Indonesia. Peristiwa ini seperti Yesus Kristus yang diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa dan dikorbankan untuk menyelamatkan semua manusia. Konfrontasi Belanda dan Indonesia di West Papua New Guinea. Akibat Perang Dunia Kedua, pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, West Papua New Guinea akan diberikan status terpisah oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1954 berakhirlah kekuasaan Prancis di Vietnam, dan pada tahun 1955 General Conference menyebabkan pecahnya Vietnam menjadi Vietnam Utara komunis dan Vietnam Selatan non komunis. Presiden Eisenhower menyetujui
menyetujui bantuan AS untuk Vietnam Selatan, dan pada tahun 1959 Presiden John F. Kennedy mengirim penasihat Army Amerika pertama ke Vietnam, dan perang Vietnam semakin parah dan kemudian berakhir pada tahun 1973. Situasi semakin memburuk dan Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk mencari bantuan militer baik dari Eropa Barat maupun Eropa Timur untuk menawarkan kekayaan sumber daya alam di Netherlands New Guinea, West Papua New Guinea. Pada tahun 1960, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda terputus. Pada saat yang sama, Angkatan Bersenjata Indonesia dibangun dengan bantuan Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Amerika Serikat ketakutan dan mereka memberi pembayaran kepada Presiden Soekarno dan kemudian Soeharto menjadi presiden. Bahwa permainan hanya dalam waktu singkat, tahun 1960 sampai tahun 1965, tindakan Belanda untuk menentang kekuatan militer Indonesia yang harus membangun benteng militer di West Papua New Guinea dengan memberi nama PVK, Angkatan Pertahanan Nasional Papua. Perjanjian kerjasama Belanda-Australia di Canberra 6 November 1957 tentang perkembangan politik bagi seluruh penduduk Pulau New Guinea dan juga pertukaran pejabat oleh kedua pemerintahan terganggu karena akibat dari kepentingan Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris yang memainkan peran utama dalam perang Indonesia dan Vietnam. Situasi politik saat itu sangat menyedihkan. Pada tahun 1960, pemerintah Belanda memutuskan untuk mempercepat perkembangan politik orang Papua dengan melembagakan Dewan New Guinea yang sebagian dipilih dan sebagian ditunjuk, yang memiliki kapasitas penasihat dan juga berbagai dalam kekuasaan pembuatan aturan. Secara resmi dibentuk pada tanggal 5 April 1961. Dewan adalah badan yang di sebagian besar orang Papua, terdiri dari 28 anggota. Hanya ada 3 orang Belanda dan 2 orang Eurasia. Dalam kerumitan politik, Menteri Luar Negeri Belanda J.M.A. Halons mengusulkan administrator PBB untuk Netherlands New Guinea untuk mempersiapkan orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Indonesia selalu kuat melawan Belanda. Amerika Serikat harus memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan kekuasaan atas wilayah itu kepada Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perjanjian New York untuk memindahkan Netherlands New Guinea ke Indonesia dirumuskan. PBB membentuk komite yang disebut UNTEA untuk persiapan penyerahan West Papua New Guinea ke Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963, UNTEA mengambil alih West Papua New Guinea hanya selama 7 bulan dan kemudian secara langsung menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia untuk kontrol penuh. Apa yang dimaksud dengan Act of Free Choice 1969? Ingat, negara West Papua telah diakui oleh pemerintah Belanda selaku penjajah. Waktu itu dia mengakui kemerdekaan Indonesia hanya batas sampai di Ambon. Sedangkan West Papua New Guinea diberikan status tersendiri oleh pemerintah Belanda. Namun negara yang baru dibangun oleh pemerintah Belanda ini dicaplok lagi oleh Indonesia karena keberhasilan Soekarno ke Rusia untuk meminta bantuan. Maka Presiden John F. Kennedy memaksa Perdana Menteri Belanda di Kuwait untuk menyerahkan kami secara paksa kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Ini praktek-praktek yang tidak benar. Itu hanya akibat kepentingan politik antara Blok Barat dan Blok Timur. Akhirnya kami jadi korban. Kami dipersembahkan untuk menghentikan masuknya komunis lewat Indonesia ke Asia Pasifik. Itulah makanya West Papua dikorbankan. Tapi namun kami sudah kembali. Kami sudah menyatakan itu di Parlemen Eropa dan segera diselesaikan. Saya minta kepada Prabowo selaku Menteri Pertahanan Keamanan yang bertanggung jawab soal pertahanan keamanan di Indonesia, membantu Presiden segera memberikan nasihat yang baik. Begitu juga Mahfud MD jadi koordinator untuk Kementerian Hukum, Politik, dan ada berapa yang ditangani. Segera kerjasama dengan Prabowo memberikan nasihat kepada Presiden Jokowi untuk memberikan pengakuan secara segera. Sebab apabila memutar-mutar, maka sekarang itu tekanan ekonomi untuk Indonesia. Jadi kalau putar, ingat rakyat ada lapar sekarang. Oke. Yang berikut lagi, bahwa kalau tidak melepaskan West Papua, akibatnya akan menjadi pengaruh besar bagi wilayah Indonesia yang lain. Jadi Indonesia ini negara kepulauan dan mempunyai etnik yang banyak.
Dan apabila membangun demokrasi di atas negara kepulauan yang penuh dan berbagai macam etnik, sangat berbahaya. Jadi kalau segera lepaskan West Papua secara nyata supaya membantu Indonesia untuk menertibkan keamanan dan ketertiban bagi Indonesia. Yang kedua, tugas yang Prabowo buat untuk menurunkan tentara terlalu banyak di West Papua itu adalah perbuatan gila. Prabowo tidak mempunyai pikiran yang baik, kemungkinan kerasukan setan. Sebab tindakan yang dia buat itu merupakan pendudukan militer yang memaksa rakyat West Papua dengan secara paksa. Dan hal itu tetap menjadi perhatian besar bagi seluruh dunia, entah di kawasan Asia Pasifik maupun seluruh dunia, memperhatikan tindakan kejam yang dilakukan. Begitu juga Kapolda yang baru. Mereka ini melakukan kejahatan yang besar bagi rakyat sipil yang ada di West Papua. Mereka menerjunkan tentara sebanyak mungkin, baik tentara angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, maupun kepolisian di mana-mana. Mereka bawa dari provinsi lain di Indonesia, bawa semua turun ke West Papua. Ini tujuannya untuk apa? Dan ingat, program otonomi adalah persiapan untuk kemerdekaan. Mengapa membuat seolah-olah West Papua adalah wilayah mutlak Indonesia? Hal ini segera dihentikan. Sampai kapanpun kami West Papua dalam waktu dekat akan terlepas. Presiden mau putar, Prabowo mau putar, tetapi kami akan menggunakan cara lain untuk memaksa Indonesia harus keluar secara paksa. Ya. Saya terus melakukan hubungan kerja dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Australia, New Zealand, bagaimana memaksa. Sekarang Indonesia ditekan secara halus, baik tekanan secara ekonomi. Pemerintah Indonesia menyatakan pendapatnya mengenai sikap diskriminasi yang dilakukan Parlemen Uni Eropa terhadap komoditas sawit nasional. Langkah yang dilakukan oleh Parlemen Uni Eropa untuk menjegal produk minyak sawit Indonesia. Sebab Parlemen Uni Eropa justru memberikan cap kepada produk minyak nabati asal Amerika Serikat dengan status low risk. Sementara terhadap minyak sawit justru diberikan status high risk. Langkah ini dicurigai untuk menjegal produk minyak sawit Indonesia. Dengan kebijakan Renewable Energy Directive II, Uni Eropa menghentikan penggunaan produk kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari. Kelapa sawit ditolak karena memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Mulai tahun 2021, Uni Eropa berencana melarang penggunaan CPO sebagai bahan baku biodiesel. Menurut Uni Eropa, produk kelapa sawit Indonesia disebut sebagai hasil deforestasi yang berlebihan. Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, apabila Uni Eropa memberlakukan pelarangan ekspor CPO, maka sekitar 16 juta petani kelapa sawit bisa kehilangan pekerjaan. Kan itu ada 16 juta petani-petani kecil. Lah kalau itu di ban itu kan bisa membunuh petani kecil kita. Saudara, bagaimana kebijakan yang akan ditempuh Indonesia terkait gugatan Uni Eropa? Apa sanksi terberat dari Organisasi Perdagangan Dunia WTO bagi Indonesia? Paling mengkhawatirkan gugatan WTO terhadap Indonesia terkait dengan ekspor nikel. Kemudian kita digugat oleh WTO terkait dengan ekspor nikel. In terms of the dealing with subsidization in state-run economies and dealing with intellectual property matters, technology transfers, dispute settlement, those are problems in the WTO which we wish to resolve, and we need partners like Indonesia to help do that. And the other tool we have is to stabilize an unstable environment. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan praktik hak asasi manusia di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Pemerintah Amerika menyebut penggunaan aplikasi Peduli Lindungi melanggar hak asasi warga negara Indonesia. Selain itu, tes wawasan kebangsaan terhadap 56 mantan pegawai KPK dan tindakan represif aparat kepolisian juga disebut melanggar HAM bagi warga negara Indonesia. Bagaimana pemerintah Indonesia merespon laporan pemerintah Amerika Serikat terhadap dugaan pelanggaran HAM di tanah air? Dalam laporan HAM Amerika Serikat juga disebut tindakan represif kepolisian bukan hanya terhadap anggota FPI tetapi kepada masyarakat sipil, jurnalis, mahasiswa. Apakah kemudian Komnas HAM juga menemukan fakta yang sama bahwa ini adalah fakta yang tidak bisa ditutupi bahwa ini terjadi tindakan represif kepolisian terhadap masyarakat sipil? Ya,
Ya, terkait dengan temuan pakar HAM PBB ini, penilaian penegakan hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat yang dianggap memprihatinkan, bahkan ini situasinya semakin diperburuk dengan adanya pelanggaran terhadap penduduk, pembunuhan anak, penghilangan, penyiksaan dan juga pemindahan massal, lalu kemudian indikasi ditelantarkan. Nah, pemerintah Indonesia juga diminta untuk melakukan penyelidikan penuh serta independen terhadap situasi dan kondisi seperti ini. Seberapa benar kemudian temuan ini? Bagaimana kita membacanya? Apa respon pemerintah? Dan Indonesia segera sadar, masa reformasi tidak lagi melakukan praktek yang salah yang dijalankan oleh Soekarno maupun Soeharto. Segera robah dan menghargai hak setiap bangsa, hak setiap etnik, hak setiap agama, golongan yang ada di Indonesia. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Dan Indonesia melatih diri untuk menyatakan sesuatu yang benar. Media-media massa atau kegiatan politik di Indonesia, terutama di West Papua, penipuan terlalu besar. Mereka memakai bupati, wali kota, DPR, menipu rakyat, memberikan janji-janji manis, tapi kenyataannya tidak ada. Ingat, West Papua bukan wilayah mutlak Indonesia. Kalau presiden yang bijaksana, segera serahkan. Dan banyak hal-hal yang sekarang dihadapi oleh Indonesia. Rakyat West Papua segera bersatu padu. Kelompok mahasiswa yang dipengaruhi oleh KNPB atau ULMP atau Presidium Papua atau negara federasi yang mana adalah buatan-buatan Indonesia untuk mengacau balokkan kemauan rakyat untuk merdeka, itu dikacau balokkan. Persatuan rakyat kini dikacau balokkan. Tapi ingat, orang West Papua adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan rakyatnya atau umat ciptanya dikacau balokkan oleh penjajah. Sekali lagi saya tekankan kepada Indonesia, segera hentikan penderopan pasukan di West Papua, segera ditarik. Dan kemerdekaan segera diakui. Dan persiapan penyerahan kemerdekaan segera diatur oleh Presiden dengan menteri-menteri penting segera menyiapkan. Dan kalau masih putar, kami akan melakukan pemaksaan secara paksa untuk segera menyerahkan. Jadi politik Indonesia yang selama ini dia mau berlunak dengan Amerika, sebentar ke Rusia, sebentar ke Cina, ini politik yang tidak benar. Harus sayang rakyat. Presiden harus sayang rakyat, karena rakyat adalah fondasi daripada negara Indonesia. Dan kalau terus melakukan kejahatan, rakyat ada lapar, rakyat ada menderita, berarti negara juga ada lapar, negara juga miskin. Jadi masalahnya ada di situ. Jadi segera merubah bagaimana mengatur negara Indonesia secara baik. Sebab Indonesia ini sudah berumur 75-76 tahun, kok masih merayap kayak baby. Dan segera ditertibkan. Itu saja yang saya sampaikan, dan saya berharap Yang Mulia Presiden Indonesia Haji Insinyur Jokowi segera memberikan pengakuan dan penyerahan. Terima kasih atas perhatian. Pernyataan terbuka. Saya Panglima Daerah Manokwari Sorong Mansor serta seluruh staf pertahanan Manokwari Sorong dengan tegas bahwa persediaan untuk peran terjumlah pasukan saya yang aktif maupun non-aktif yang tersebar di seluruh pelosok tanah Papua sejumlah 10.000. Sementara yang berada dengan saya di pertahanan sejumlah 1.000. Bersiap dengan Indonesia. Berdasarkan proklamasi 27 November 1997 yang diproklamasikan oleh Presiden Michael Carrot, F. Carrot, di kantor Presiden Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgium, dan menyerukan kepada Presiden Amerika, Presiden Uni Eropa, Australia, New Zealand, segera intervensi ke Papua. Merdeka! 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 Merdeka!
Jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda terkait informasi penting mengenai kemerdekaan negara Republik West Papua New Guinea. Subscribe agar mengikuti perkembangan berita terbaru tentang proses kemerdekaan negara Republik West Papua.